Sejumlah investor di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Kaltim, belum bergerak hingga saat ini. Ada alasan yang mendasari investor di IKN Nusantara masih belum bergerak. Hingga saat ini, sejumlah investor IKN Nusantara masih sebatas membuat Letter of Intent, LOI, dan belum ada definitive agreement. Salah satunya adalah dari Ciputra Group. Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata menegaskan, Ciputra sebagai pengembang pertama yang tertarik untuk berpartisipasi membangun hunian berikut fasilitasnya di IKN Nusantara. Rencananya, Ciputra akan membangun di lahan seluas 300 hektare di IKN Nusantara. Namun hingga saat ini, Ciputra masih menunggu kepastian status lahan. Menurut Budiarsa, status lahan adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah jika ingin pembangunan di IKN mengalami percepatan. Memang ada hal-hal yang perlu difinalkan pemerintah khususnya tentang status tanah, yang rencananya akhir Juli akan ada konsep yang akan dianut di IKN, ujar Budiarsa saat paparan publik di Jakarta, Selasa, tanggal 27 Juni tahun 2023. Seperti dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com. Jika status tanah jelas, lanjut Budiarsa, akan mendorong investor swasta bergerak cepat menindaklanjuti komitmen yang sudah tertuang dalam Letter of Intent, LOI, menjadi definitive agreement atau perjanjian yang mengikat secara hukum, ditandatangani bersama dan disampaikan oleh perwakilan resmi dari para pihak yang terlibat. Nah, sekarang belum ada definitive agreement. Selain itu, masih ada hal-hal yang ditunggu investor, termasuk tentang skema kerjasamanya. Kalau itu sudah selesai, kami bergerak, dan perkembangan IKN akan jauh lebih cepat, cetus Budiarsa. Kendati demikian, menurut Budiarsa, potensi IKN sangat menarik. Terlebih telah ada peraturan pemerintah, PP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. IKN terus terang sangat menarik, imbuh Budiarsa. Untuk diketahui, Ciputra Group merupakan satu dari lebih 220 investor yang telah menyatakan minat dalam bentuk loan. Sementara lebih dari 30 investor lainnya adalah Non-Disclosure Agreement, NDA, seperti PT Pakuwon Jati Terbuka. Sebagaimana dikatakan Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Terbuka Alexander Stefanus Ridwan, bahwa perseroan masih NDA. Termasuk zona area pengembangan, nilai investasi, dan skema kerjasama. IKN nggak ada hambatan, yang pasti itu saja. Paparan IKN kemarin itu, kita selalu keluar dari itu. Daerahnya nggak boleh keluar, ungkap Stefanus. Senada dengan Budiarsa, Stefanus memandang IKN dalam jangka panjang merupakan investasi yang bagus. Selain itu, sebagai salah satu perusahaan pemimpin di sektor properti, perseroan harus membantu pemerintah. Kami bukan hanya melihat keuntungannya saja. Kami sebagai salah satu dari beberapa perusahaan real estate yang menjadi leader nggak bisa nggak bantu. Kami harus bantu. Pemerintah juga penting kan? Mungkin awal-awal nggak kencang, tapi dalam jangka panjang, bagus, tutur Stefanus. Pakuwon Jati sendiri berencana membangun apa yang selama ini menjadi spesialisasinya yakni properti komersial berupa pusat perbelanjaan dalam konsep pengembangan mixed use development. 3 investor hunian ASN di luar Ciputra dan Pakuwon Jati, terdapat 3 investor lainnya yang berminat membangun properti, khususnya hunian untuk aparatur sipil negara, ASN, dan Hankam di IKN. Ketiga investor itu ialah PT Summarecon Agung Terbuka, PT Rijatson Bloomsfield Nusantara CCFG Corp, Konsorsium Nusantara, dan Korea Land and Housing Corporation, KLHC. 3 perusahaan tersebut sudah mendapatkan surat izin prakarsa proyek, SIPP, atau Letter to Proceed, LTP, dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimuljono. Setelah mendapatkan SIPP,
para investor akan melakukan studi kelayakan atau feasibility study yang komprehensif dengan mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan project life cycle cost. Ketiga investor tersebut ditargetkan dapat menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024, sehingga hunian dapat mulai beroperasi pada Agustus-Desember tahun 2024. Diperkirakan, hunian ASN dan Hankam yang akan dibangun sebanyak 184 tower dan dapat menampung sekitar 14.500 orang. Lokasinya berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B tahap 1. Sementara total nilai investasi dari ketiga investor ini sebesar Rp41 triliun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, KPBU. Dengan rincian PT Summarecon Agung Terbuka sebesar Rp1,67 triliun, Konsorsium Nusantara sebesar Rp30,8 triliun, dan KLHC sebesar Rp8,65 triliun. Direktur Utama PT Summarecon Agung Terbuka Adrianto P.Adi mengatakan, perseroan saat ini memang masih fokus pada persiapan kajian kelayakan untuk proyek hunian ASN dimaksud. Kajian kelayakan yang dilakukan menyangkut aspek-aspek baik yang bersifat strategis, maupun teknis seperti konsep pembangunan, desain hunian, berikut kelengkapan fasilitasnya, untuk pengembangan IKN yang lebih bagus. Kami mengapresiasi pemerintah dalam membangun IKN. Ini adalah sebuah strategi pemerataan pembangunan. Seperti diketahui, perekonomian selama ini terpusat di Pulau Jawa dengan konsentrasi Jabodetabek. Dengan adanya IKN baru ini merupakan rencana yang dahsyat agar perekonomian juga merata, tutur Adrianto. Komitmen PT Summarecon Agung Terbuka dalam pembangunan hunian untuk ASN di IKN ini dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, KPBU, yang dinilai cukup aman dan jelas. Kami yang membiayai dan membangun, untuk selanjutnya pemerintah membayar atau payment availability yang jelas untuk jangka waktu 10 tahun konsesi, imbuh Adrianto. Skema KPBU ini juga dianggap memudahkan karena pengembang tidak perlu direpotkan dengan segala hal teknis termasuk urusan pengadaan tanah. Kita tinggal bangun, pemerintah mencicil 10 tahun. Ini win-win, cetus Adrianto.